Salam jumpa sama saya dengan Pendeta Audi Octavian Senas dan di dalam channel kita Preaching Presentasi yang tetap akan membahas mengenai masalah yang berhubungan, yang berkaitan dengan preaching atau ilmu berkhotbah. Dan di dalam sesi kita kali ini, kita akan membahas tentang atau memfokuskan diri tentang masalah bagaimana mengkhotbahkan kitab Injil di tengah-tengah jemaat yang kita layani. Dan secara khususnya di pada hari ini, kita akan berbicara mengenai kelemahan dalam kita mengkhotbahkan kitab Injil. Tentu di dalam episode-episode kita yang lalu, saya sudah menguraikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, para penikmat channel ini, bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, yang banyak manfaat ketika kita mengkhotbahkan kitab Injil. Tetapi di dalam masalah hal penyajian, di dalam hal konteks, di dalam hal-hal yang lain, ternyata kita juga menemukan ada begitu banyak kelemahan yang sering kita jumpai di dalam kita mengkhotbahkan kitab Injil. Oleh sebab itu, di dalam episode kita kali ini, saya akan menguraikan hal-hal yang bisa kita hindari di dalam kita menyajikan, menyampaikan, mengulas, berkhotbah dari kitab Injil. Hal-hal apa yang menjadi kelemahan saat kita melakukan khotbah Injil dan kiranya kelemahan ini bisa kita lakukan, bisa kita minimalis sehingga pada saat kita menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dari kitab Injil, jemaat merasa terberkati di dalam ilmu pengetahuannya, di dalam akalnya, tetapi juga mengalami transformasi di dalam hatinya supaya kehidupan jemaat semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Baik, kita akan melihat beberapa slide yang akan membantu kita di dalam hal topik kita kelemahan pada khotbah Injil. Meskipun di dalam kita mengkhotbahkan kitab Injil secara umum, kita menemukan hal-hal yang praktis, tetapi di dalam konteks kehidupan gereja, ada beberapa potensi kelemahan yang diakui juga oleh para pengkhotbah. Dan di dalam hal ini, hal-hal yang diakui tersebut seperti apa? Antara lain bagaimana? Nah, di dalam sesi kita, saya coba menguraikan atau menemukan ada 7 kelemahan pada saat kita mengkhotbahkan kitab Injil. Nah, inilah hal-hal yang menurut saya menjadi faktor kelemahan pada saat kita mengkhotbahkan kitab Injil. Yang pertama adalah pemilihan teks secara selektif. Tak kadang dan tak sering kita temui, mungkin juga diri kita lebih cenderung memilih atau menekankan teks-teks Injil yang sesuai dengan pesan atau tema yang kita bawakan, atau yang sudah kita punyai. Tentu di dalam pola ini tidak ada yang salah. Ada di dalam pelajaran kita juga, kita sudah menguraikan tentang pola penggalian khotbah yang berdasarkan pada faktor induktif atau faktor deduktif. Nah, bagi apa dan bagaimana hal itu, rekan-rekan bisa melihat dan menyajikannya sendiri ya. Anda bisa mencarinya di dalam channel kita. Nah,
Yang menjadi permasalahannya di dalam pemilihan teks secara selektif adalah kita mengabaikan atau menghindari teks-teks yang kita anggap sulit. Tetapi itu menjadi sesuatu yang menarik. Tetapi karena begitu banyak faktor yang kita tidak dapatkan di dalam kita menemukan hal-hal yang sulit tersebut, maka kita mengabaikan dan menseleksi faktor tersebut. Atau mungkin juga di dalam kita mempersiapkan khotbah. Di dalam kita mulai mempersiapkan khotbah, kita menemukan eh, hal-hal yang menarik, tetapi menurut kita ini kurang tepat deh untuk kita tampilkan, kita berikan di dalam jemaat. Mungkin di dalam bobot teologis yang sangat berat. Dan kita memilih teks itu secara selektif. Nah, bagaimana yang harus kita tampilkan, apa yang perlu kita tampilkan, tentu juga pernah kita diskusikan di dalam struktur khotbah. Tentu secara praktisnya adalah pemilihan teks atau hal-hal tersebut seharusnya menolong jemaat menemukan apa yang seharusnya saya lakukan ketika saya berhadapan dengan bagian tersebut. Nah, faktor pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi jawaban di dalam kita menyusun rangkaian khotbah yang ada. Pertama, yang menjadi kelemahannya kita adalah kita mulai memilih teks yang selektif, yang lebih bersifat moral, ataupun hingga bersifat praktis. Dan yang kedua adalah ketidaksesuaian kontekstual. Di dalam episode kita yang lampau, saya sudah menguraikan bahwa penulis kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memiliki konteks yang berbeda, memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, memiliki pendengar yang berbeda. Nah, di dalam hal tersebut jangan sampai seorang pengkhotbah memukul rata dari sisi tujuan, dari sisi kebudayaan, dari sisi politik, dari sisi sosial, dari sisi kemasyarakatan, dari sisi religius seseorang. Kalau kita pukul rata, maka kita tidak akan menemukan keunikan-keunikan di dalam kitab Injil. Oleh sebab itu, seorang pengkhotbah harus menggunakan satu kacamata secara sempit, namun juga menggunakan kacamata-kacamata yang lain untuk membandingkan sebuah konteks yang ada. Rekan-rekan hamba Tuhan, pesan Injil dapat diartikan atau diterapkan tanpa mempertimbangkan hal-hal historis, budaya, atau teologis yang tepat. Hal ini dapat mengarah kepada pemahaman penyederhanaan, bahkan ketidaksesuaian secara konteks. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan latar belakang, baik itu sejarah, sosial, dan yang lainnya. Semakin banyak unsur yang ada, tentu akan memperkaya kita, mempersiapkan diri kita, membuat kita percaya diri di dalam kita mulai menyampaikannya. Tentu di dalam ini kita juga butuh apa yang disebut dengan penyesuaian. Yang ketiga, kita mulai karena itu tidak sesuai, maka kita tidak mulai teliti di dalam mulai menafsirkan teks yang ada. Beberapa hamba Tuhan, pengkhotbah mungkin tidak melakukan tafsir teks secara teliti, secara rinci, baik dari kata demi kata, makna demi makna, kalimat demi kalimat, konteks dekat, konteks jauh. Hal ini dapat akan menyebabkan pemahaman yang dangkal
dan kurang akurat terhadap pesan atau amanat teks yang ada. Oleh sebab itu, ketidaktelitian ini harusnya menjadi bahan pertimbangan kita sendiri bahwa khotbah bukan hanya 1-2 jam kita mempersiapkannya, tetapi kita membutuhkan waktu yang cukup. Kita akan mencoba menafsirkannya dan mulai menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaktelitian ini akan menyebabkan khotbah kita sama seperti orang lain. Sama seperti pengkhotbah yang lain. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tetapi Palu sebagai seorang pengkhotbah adalah seorang pengajar dan juga seorang pembelajar yang ada. Kita perlu teliti, menafsirkan teks demi teks, kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahkan pengelompokan-pengelompokan yang ada. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang poinnya keempat, yaitu relevansinya atau saya menyebutnya di dalam 7C kita adalah kulturnya, kebudayaannya, kontemporer. Nah, jika seorang hamba Tuhan, pengkhotbah, tidak mampu menghubungkan ajaran Injil di dalam teks dengan kehidupan sehari-hari dan tantangan secara kontemporer, mungkin pesannya tidak bisa tersampaikan secara mendarat, secara akurat. Oleh sebab itu, melihat kehidupan sehari-hari, mata kita mendengar orang berbicara, apa yang terjadi akan menolong merelevansikan sebuah teks tersebut di dalam sebuah kebudayaan yang sangat kontemporer. Menjadikan Injil itu hidup, menjadikan Injil itu berbicara, dan menjadikan Injil itu benar-benar nyata di dalam kehidupan pengkhotbah dan juga di dalam diri setiap jemaat yang ada. Bagaimana yang kelima? Yaitu tentu saja kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam interpretasi atau teologis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kita mulai menafsirkan, itu kita melihat teks. Tetapi untuk melihat bagian makro yang lebih besar, kita membutuhkan teologis. Penafsiran yang sehat tentu akan melahirkan teologi yang sehat. Teologi yang sehat dihasilkan dari sebuah pemahaman teks dan kontemporer yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, beberapa pengkhotbah mungkin membuat kesalahan-kesalahan di dalam masalah interpretasi teks atau di dalam hal menyampaikan teologi yang tidak sesuai dengan konteks. Nah, kesalahan macam ini akan mengakibatkan kekeliruan pengajaran yang tentu saja tidak akurat, tetapi mungkin bisa menjadi sesuatu yang menyesatkan. Nah, kita perlu hati-hati melihat bahwa ketika kita melihat satu teks itu adalah bagian mikro, tetapi kita perlu melihat bagian yang besar, yaitu yang disebut dengan makronya. Nah, di dalam kehidupan yang makro tersebut, ya teologisilah yang mampu melihat sistematisnya sehingga kita bisa melakukan penafsiran dan mengecek apakah penafsirannya itu tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, banyak daripada kita mengabaikan masalah-masalah ini. Bagaimana yang keenam? Tentu ini masih tetap berhubungan dengan pasal yang kelima, maksud saya yang keempat, tentang kurangnya aplikasi
praktis. Tentu meskipun banyak kita menjumpai di dalam kitab Injil eh, prinsip-prinsip praktis, prinsip-prinsip etika, tetapi seorang pengkhotbah harus melihat dan menemukan bahwa ajaran tersebut merupakan memiliki aplikasi-aplikasi yang relevan dan aplikatif di dalam kehidupan masa kini. Makanya oleh sebab itu kita perlu berada di tengah-tengah jemaat melihat berbagai konteks yang ada. Di dalam C kita, saya menyebutnya sebagai komunitas. Seorang pengkhotbah akan melihat sesuatu yang bersifat praktis kalau dia lihat kehidupan komunitas yang dia layani. Nah, dan terakhir adalah ketidakseimbangan di dalam pemilihan teks. Apa ini maksudnya? Terkadang ada resiko dalam pemilihan teks yang tidak seimbang. Dengan fokus terlalu banyak di dalam kitab Injil atau Injil saja bagian itu, tapi tidak melihat bagian-bagian yang lain sebagai bahan perbandingannya. Apa yang ada di dalam pemikiran jemaat, apa yang ada muncul di dalam pemikiran eh, diri kita terhadap tes kita, sehingga kita dapat mengatasi potensi kelemahan Injil. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, penting bagi seorang pengkhotbah untuk terus meningkatkan, ya, meningkatkan pemahaman kita terhadap kitab Injil melalui studi yang mendalam, melalui konsultasi dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, bahkan melakukan proses pembelajaran terhadap teologi yang ada sehingga apa yang kita lakukan dan memastikan bahwa penafsiran kita di dalam hermeneutika itu baik. Dengan demikian kita bisa melakukan khotbah itu secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai umpan balik kepada jemaat yang ada. Nah, mari kita terus belajar dan saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena rekan-rekannya ada banyak yang setia mengikuti acara ini, channel ini secara baik, dan kiranya terus kita diberkati. Nah, tentu kita melihat bagaimana struktur khotbah Injil itu terbentuk secara relevan dan secara praktis. Oleh sebab itu, di dalam channel kita selanjutnya, di dalam materi kita selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur bagaimana menyusun khotbah dari kitab Injil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.